Assalamualaikum, selamat siang. Video ini video ketiga. Baru kita membuat perencanaan kebutuhan material. Ini adalah bentuk MRP. Di dalam MRP ada part number, ya, untuk memudahkan kita untuk mengidentifikasi part. Kemudian ada bill of material, unit of material. Biasanya each. Jadi kalau misalkan satu produk itu dibutuhkan sekian unit materialnya. Kemudian lead time dari MRP yang kita buat. MRP itu ada dua, ada MRP untuk produk, ada MRP untuk komponen. Biasanya yang pertama kali kita buat adalah MRP untuk produk akhir. Dalam kasus ini adalah MRP untuk membuat pen sumok. Kemudian ada safety stock, stok pengaman, untuk mengantisipasi kalau ada yang reject atau kalau ada yang meminta sampel. Kemudian di sini ada description, berarti ini MRP untuk membuat pen sumok. On hand, berarti yang ada di tangan, terkait dengan produk atau komponen yang tersisa dari periode sebelumnya. Kemudian order policy-nya LFL, berarti lot for lot, ketentuan dari perusahaan. Kemudian lot size-nya artinya kalau kita memesan produk atau komponen harus berdasarkan lot size. Kalau lot size 1 berarti kan Anda bisa pesan kelipatan 1, 2, 3. Kalau misalkan lot size-nya 4, berarti Anda bisa pesan 4, kelipatan 4 ya, 8, 12, 16, 20. Kalau lot size-nya 5, berarti kelipatan 5, 5, 10, 15, 20. Ini ada gross requirement, berarti permintaan kasar terhadap produk atau komponen yang kita butuhkan. Ini ada periode 1, 2, terus sampai periode ke-10. Misalkan kita dalam satuan minggu, minggu 1, minggu 2, minggu 3, terus sampai minggu ke-10. Past due adalah sisa dari komponen atau produk yang kita miliki di periode sebelumnya. Kalau misalkan ini adalah tahun 2024, maka past due-nya itu adalah Desember 2023. Schedule receipt atau SR itu merupakan penerimaan atau jadwal penerimaan komponen yang kita pesan sebelumnya. Bisa jadi datang di minggu kedua, ketiga, atau keempat misalkan. Kemudian project available balance. Project yaitu membuat produk, itu adalah project kita. Available berarti yang available. Kemudian balance itu sisa. Atau lebih gampangnya kita menyebutkan on hand. Di sini ada project available balance 1, ada PAB 2. Nah, formulasinya berbeda. Nah, di sini rumus PAB 1 adalah project available balance sebelumnya ditambah schedule receipt pada periode tersebut dikurangi dengan gross requirement pada periode tersebut. Berikutnya adalah net requirement, kebutuhan bersih. Kira-kira berapa sih kita butuhnya untuk produk yang dipesan oleh konsumen atau kita membutuhkan komponen yang akan dijadikan dasar untuk membuat produk yang akan kita buat. Kemudian ada yang namanya plan order receive. Plan order receive itu adalah net requirement yang disesuaikan berdasarkan lot size. Kebetulan nih lot size-nya 1. Maka plan order receive-nya 20. Jadi kalau net requirement-nya 20, plan order receive-nya 20. Bagaimana kalau misalkan lot size-nya 3? Di sini nggak bisa 20. Tentunya harus menjadi kelipatan 3 yang lebih dari net requirement sebelumnya. Jadi kalau net requirement-nya 20, maka kalau kelipatan 3, berarti di sininya plan order receive-nya 21. Dia harus kelipatan dari lot size. Kemudian plan order release atau PORL, yaitu perencanaan kapan order tersebut dirilis. Kita harus melihat kepada lead time. Karena lead time-nya 1, yang kita butuhkan pada periode kedua atau minggu kedua 20, jangan ditaruh di sini, tetapi 1 periode sebelumnya. Berarti 1. Berarti di periode pertama, sehingga pada periode kedua, di minggu kedua, kita sudah dapat. Ini 1. Kalau 2, berarti mundur 2 ke belakang. Begitu. Itu yang disebutkan PORL. Terakhir adalah project available balance 2. Atau on hand lah, yang di tangan 2. Ya. PAB 2 itu pada prinsipnya sama dengan PAB 1. Cuman masalahnya kalau tidak ada net requirement dan plan order receive. Tetapi kalau sekiranya ada net requirement dan plan order receive, maka nilai PAB 2 itu rumusnya sama dengan plan order receive dikurangi dengan net requirement. Baik, itulah isi daripada MRP. Lalu untuk membuat MRP, data apa yang kita butuhkan? Data yang pertama kita butuhkan tentunya adalah struktur produk yang sudah saya jelaskan di video 1. Data yang kedua yang kita butuhkan itu adalah BOM, Bill of Material, yang saya sudah jelaskan di video 2. Data lain yang dibutuhkan itu adalah pesanan dalam bentuk N-item produk. Ya. Misalkan pesanan minggu kedua, kelima, ketujuh, dan 9 itu masing-masing sekian unit. Untuk
and item product itu harus kita punya data. Jadi kapan kita butuh pen ya dari konsumen yang akan kita supply pennya di minggu kedua, minggu kelima, 7 dan 9. Yang kedua adalah tabel pesanan komponen. Bisa jadi kita memesan komponen dari perusahaan lain sehingga kita harus punya keterangan terkait dengan ini. Yang kita pesan dari perusahaan lain misalkan upper ya. Kemudian upper ini satu komponen upper ini ada clip, sleeve dan inner. Nah, ini tabel pesanan komponen. Atau bisa jadi Anda di samping jualan pulpen ini, Anda juga mensuplai komponen ini ke perusahaan lain. Bisa jadi, ya. Nah, ini dua kemungkinan terkait dengan pesanan komponen, ya. Baik, berikutnya adalah status persediaan dari setiap komponen yang ada di dalam struktur produk tadi. Ya, di sini status persediaannya seperti apa? Status persediaan itu terkait dengan on hand yang ada di tangan, yang ada di gudang, kemudian lead time, kemudian berapa lot size-nya, berapa safety stock-nya. Sehingga untuk membuat MRP kita perlu data ini. Nah, pada saat membuat MRP kan yang merah-merah ini Anda bisa isi dari mana dapatnya? Dari status persediaan. Otomatis kalau misalkan kita punya produk pulpen, berapa MRP yang harus kita buat? Ya udah sejumlah kotak ini yang ada di struktur produk. Berarti MRP yang kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 MRP yang harus kita buat. Berikutnya adalah jadwal penerimaan komponen. Nah, ini artinya penerimaan komponen kalau komponen itu tidak kita buat. Kita pesan dari perusahaan lain. Otomatis kita harus deal dengan supplier komponen. Nah, jadwalnya seperti ini. Kapan kita menerima komponen ada di minggu keempat, 5, dan seterusnya, dan jumlahnya. Sebenarnya poin terkait dengan jadwal penerimaan komponen, kemudian pesanan komponen, kemudian pesanan pen sumo and item produknya itu hanya mengidentifikasi data kapan dan berapa jumlahnya. Hanya dua itu saja, kapan dan berapa jumlahnya. Baik, pembuatan MRP dibuat berdasarkan urutan kepada struktur produk. Jadi, MRP yang pertama dibuat adalah ini. Terus, jaringan yang berada di bawahnya. Ini yang kedua. Lanjut, MRP yang ketiga inner. Lanjut MRP yang keempat tubing. Lalu berpindah ke samping. Kelima outer, berpindah ke bawah tubing. Baru kita masuk ke yang jaringan di sampingnya. Level 1 juga. Upper, dari upper ke sleeve, tube, tubing, lalu ujung-ujungnya adalah clip. Begitu urutannya ya. Langkah pertama, kita membuat MRP pulpen. Berarti end item ballpoint. Sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen yang memesan pulpen kepada kita. Bentuk MRP-nya ini. Ya. Yang merah-merah itu kita ambil dari data diketahui. Yang merah di bagian atas ini kita ambil data berdasarkan kepada status persediaan. Lihat, on hand-nya 0, lead time-nya 1, lot size-nya 1, safety stock-nya 0. Maka kita pindahkan ke sini. On hand-nya 0, lead time-nya 1, safety stock-nya 0, lot size-nya 1. Ya, dari data tadi. Kemudian gross requirement didapat dari mana? Di sini didapat dari, ada pada minggu kedua, minggu kelima, 7 dan 9. Ini didapat dari sini, pesanan pen sumo. Ya, nah pesanan pen sumo berarti pemesanan terhadap unit ballpoint ya, bukan komponen. Unit ballpoint yang dipesan oleh konsumen. Ya, nah ini kita lihat 2579 itu akan sama dengan 2579. Kemudian kita lihat jumlahnya 20, 20, 10, 25 ya. Maka kita harus pindahkan 20, 20, 10, 25. Seperti itu contoh. Kemudian di sini project available balance past due dari periode sebelumnya 0. Dari mana? Nih, dari sini ada on hand-nya 0. Berarti Anda tinggal pindahkan ke sini. Nah, yang merah itu adalah yang diketahui, sementara yang hitam-hitam ini adalah yang kita cari. Kita mulai dari mengisi kolom PAB1. Ingat rumus PAB1 adalah PAB sebelumnya ditambah schedule receipt dikurangi gross requirement. Baik, untuk mengisi ini didapat dari PAB sebelumnya dari ini kan 0. Kemudian ditambah schedule receipt-nya nggak ada 0. Gross requirement-nya nggak ada 0. Berarti 0 tambah 0 tambah 0 sehingga hasilnya adalah 0. Lalu berlanjut ke sini. Di sini PAB sebelumnya adalah 0. Schedule receipt-nya 0. Kemudian gross requirement-nya itu adalah 20. Ya. Nah, ini karena negatif, ya udah kita anggap aja 0. Kenapa? Karena realnya on hand-nya itu akan menjadi 0. Gitu. Kemudian ini di periode minggu ketiga PAB sebelumnya 0, schedule receipt-nya nggak ada, dikurangi dengan 0.
sehingga dapat angka 0. Dan begitu seterusnya sampai periode yang terakhir. Dari sini kita melihat masalah di periode 2. Kenapa? Yang di tangan 0 sementara yang butuh 20. Ini juga yang di tangan 0 sementara orang yang butuh 20. Ini butuh pulpen. Yang di tangan 0 sementara yang butuh 10. Nah, otomatis ini bermasalah. Karena ini bermasalah, karena Anda tidak punya di tangan sementara ada orang minta bolpen dari Anda, otomatis Anda harus menyediakan dong ya. Maka otomatis karena di sini 20, Anda harus membuat 20 juga di sini untuk memenuhi yang ini. Hal yang sama juga, di sini kan 20, Anda berarti harus membuat 20. Kenapa? Anda nggak punya nih di tangan, tetapi ada yang pesan 20, otomatis Anda harus bikin 20. Makanya Anda bikin net requirement, kebutuhan bersihnya berapa 20. Begitu juga untuk periode 7, dan begitu juga untuk periode 9. Ya, sehingga terisi. Berikutnya adalah plan order receipt. Plan order receipt itu adalah net requirement yang disesuaikan dengan lot size. Karena kebetulan lot size-nya 1, maka otomatis dia kelipatan 1, ya 20 kelipatan 1. Ini juga sama, 20 kelipatan 1, ini juga 10 kelipatan 1. Kalau sekiranya lot size-nya 3, maka di sini bukan 20, tetapi 21. Harus kelipatan 3 dan tepat di atas dari net requirement yang ada. Berikutnya adalah plan order release. Plan order release itu kapan ordernya dirilis? Kalau kita ingin di periode 2 ada 20, maka kita harus pesan sebelumnya. Nah, kita cek lead time-nya adalah 1. Karena lead time-nya ada 1, berarti 1 periode sebelumnya. Berarti di sini 1 periode sebelumnya, di sini 1 periode sebelumnya. Jadi kalau di sini, ini juga 1 periode sebelumnya. Kalau Anda ingin dapatkan 10 unit pulpen pada periode ke-7, Anda harus membuat plan order release di periode ke-6. Kenapa? Karena lead time-nya 1. Baik, berikutnya project available balance 2. Ingat rumus PAB2 itu sebenarnya sama dengan PAB1. Tetapi kalau nggak ada net requirement dan plan order receive. Nah, di periode 1, ini net requirement plan order receive-nya nggak ada kan? Berarti sama dengan PAB1. Sehingga kita dapat 0. Lalu bagaimana dengan periode kedua? Nah, net requirement-nya ada nih, plan order receive-nya ada. Sehingga didapat PAB2-nya itu ada. Plan order receive dikurangi dengan net requirement. Sehingga 20 dikurangi 20, jawabannya adalah 0. Ya, ini juga sama, plan order receive dikurangi dengan net requirement. Sehingga 20 dikurangi 20, jawabannya adalah 0. Ini juga sama, 25 dikurangi 25, jawabannya adalah 0. Nah, periode 3 dan 4, jawabannya sama dengan PAB1 ya. Begitu juga dengan periode 6, 7, 8, jawabannya sama dengan PAB1. Selesai untuk MRP produk bolpen. Berikutnya kita lanjut ke komponen. Ini udah selesai nih. Kita lanjut ke komponen ya. Komponen penyusun pulpen yang tepat di bawahnya itu adalah lower. Dimulai dari kiri dulu. Ini adalah lower. Jadi gabungan dari ini semua itu yang disebut sebagai lower. Pertama, Anda isi yang di atas ini, yang merah-merah ini. Dapat dari mana angka yang merah-merah itu? Dari status persediaan. Ini lower, on hand-nya 50, lead time 2, lot size 25, safety stock 0. Lihat sama kan, on hand 50, lot size 25, lead time 2, safety stock-nya 0. Berikutnya untuk menghitung gross requirement dari komponen lower, ingat, ini hati-hati nih. Kita harus berdasarkan kepada tabel yang sebelumnya. Kenapa? Karena lower tepat berada di bawah pulpen. Gross requirement komponen atau MRP lower yang kita buat itu didapat dari plan order release dari MRV sebelumnya atau MRP yang ada di atasnya. Lihat, 20 Anda tinggal pindah ke sini, ingat periode 1, periode 1. Kemudian periode 4, plan order release-nya Anda tinggal pindahkan ke sini. Kemudian periode 6, plan order release-nya Anda tinggal pindahkan ke sini. Kemudian periode 8, plan order release dari pen itu akan menjadi gross requirement dari lower. Proses perhitungan yang lain akan sama seperti yang di atas. 30 didapat dari 50 ditambah schedule receipt dikurangi gross requirement. 30. 10 didapat dari 30 ditambah 0 dikurangi 20, dapat 10. Kenapa di sini 0? Karena ini dipenuhi dari periode sebelumnya. Berarti 10 ditambah 0 dikurangi 10 dapat 0. Nah, ini masalah. Ada permintaan 25 tapi kita nggak punya on hand. Maka kita harus buat 25. Kemudian plan order receipt disesuaikan dengan lot size yang pas 25. Berarti PORC-nya 25 juga.
time